Judul firman Tuhan hari ini Upper Room. Upper Room. Saudara, di dalam Injil kisah Yesus itu dan ke-12 muridnya, Yesus banyak mengajak murid-muridnya untuk berkumpul di satu ruangan. Dan kisah-kisah penting atau peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa yang bermakna ada di dalam satu ruangan. Ada di dalam satu ruangan yang penting, yang harus diperhatikan. Salah satunya itu perjamuan terakhir. Saudara, kalau ke rumah orang Batak, pernah lihat atau ke BPK yang gambar Tuhan Yesus dan murid-muridnya, itu sedang di dalam ruangan. Itu perjamuan terakhir namanya. Jadi kalau saudara lihat gambar itu, oh, perjamuan terakhir. Jadi di mana-mana ada gambar itu. Kenapa ada gambar itu? Penting peristiwa itu. Makanya setiap rumah orang yang percaya ada gambar perjamuan terakhir tadi. Pernah tahu gambarnya kan? Ya, saya pastikan saudara tahu. Lalu ada lagi kegiatan yang peristiwa penting lainnya, yaitu ketika Yesus bangkit. Yesus bangkit, saudara, selama 40 hari. Pertemuan pertama yang paling penting, Yesus menunjukkan dirinya dalam satu ruangan. Jadi ke murid-murid Yesus tunjukkan dirinya dalam satu ruangan. Bukan di luar ruangan, di dalam satu ruangan. Artinya ruangan itu penting. Ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yang dialami oleh murid-murid dan Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kita akan belajar satu peristiwa yang terjadi di ruangan atas. Jadi bahasa Indonesianya tahu saudara ya, ruangan atas, upper room. Ya, ini sangat terkenal saudara, sangat dan sangat terkenal. Bahkan kalau saudara ke Yerusalem, gak ada aminnya. Bahkan saat saudaraku berwisata ke Yerusalem, listnya itu saudara akan dibawa ke namanya upper room. Ya, doakan biar saya dan saudara bisa ke sana ya, biar kita betul-betul dapat lihat kayak mana upper room. Ya. Saudara akan dibawa ke upper room kalau saudara berwisata rohani ke Yerusalem. Ya, makanya penting ya, ketika ada suatu pengalaman Yesus beserta murid-muridnya di dalam satu ruangan. Mari kita saudara buka Alkitab dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Ya, saya nggak ada buat di layar. Ya. Dan tentu pembacaan ini didasari lewat Alkitab yang terbaru, saudara. Ya, saudara bisa lihat samping kiri punya temanmu untuk membacanya bersama-sama. Rasul-rasul menanti. Kita bergantian, saya ayat yang genap, saudara yang ganjil. Nanti ayat 14 bersama-sama. Rasul-rasul menanti-nanti. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Sama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Jadi ketika Yesus naik ke surga, ya ada di ayat sebelumnya dari ayat 6 sampai ayat 11. Ketika Yesus naik ke surga, murid-murid langsung kembali ke Yerusalem. Kenapa murid-murid langsung kembali ke Yerusalem? Karena itu perintah Yesus. Murid-muridku, ketika kamu
melihat aku naik ke surga, kembali ke Yerusalem. Ya. Nantikan janji Bapa di sana. Tunggu di Yerusalem. Dan di Yerusalem mereka tinggal di ruangan yang disebut upper room. Jadi mereka menyewa ruangan yang disebut upper room. Di situ mereka tinggal. Jadi upper room itu ada di Yerusalem. Mengapa mereka di ruangan itu? Karena Yesus yang menyuruhnya. Saudara tahu ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di upper room, saudara. Pertama, gereja berdiri itu di upper room. Ya, gereja yang sampai saat ini secara fisik ini pertama kali berdiri di upper room. Di ayat yang baru kita baca itu gereja pertama kali berdiri. Sebelumnya belum ada gereja. Lalu yang kedua, di upper room Roh Kudus turun atas setiap orang. Di perjanjian lama hanya 1-2 orang yang bisa dipenuhi Roh Kudus. Tapi di upper room lebih dari 11 orang dipenuhi Roh Kudus. Itu peristiwa penting yang terjadi di upper room. Nah, saudara, karena begitu penting dan berharga pengalaman murid-murid yang terjadi di upper room ini, maka kita akan mempelajari apa yang dapat kita pelajari dari kisah murid-murid di ruangan atas atau yang disebut upper room. Ya, yang pertama, saudara, mari lihat ayat yang ke-12. Tapi sebelum itu saya ingin kasih tahu dulu. Sebenarnya upper room itu bahasa Yunani. Upper room, tapi dalam bahasa Yunani akhirnya N. Dalam bahasa Inggris akhirnya N. Jadi saudara, selain tahu bahasa Aram, saudara hari ini tahu satu bahasa yang baru, ya, bahasa Yunani. Kalau ditanya apalah bahasa yang kau ketahui, 6. 2 minggu lalu 5. Tahu apa aja 5? Bahasa Aram, bahasa Inggris mungkin, bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Karo. Sekarang tambah 1, bahasa Yunani. Apa rupanya bahasa Yunani yang kau tahu? Upper room. Tinggal ganti akhirnya M jadi N. Jadi itu bahasa Yunani, saudara, ya, ruangan atas. Jadi bahasa Inggris hanya mengganti N-nya saja jadi N. Nah, itu sekilas, saudara, ya. Mantau nanti masuk dalam Bu Mevi yang ketiga. Nah, mari kita perhatikan ayat yang ke-12. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah murid-murid di upper room? Ya, upper room adalah instruksi pentingnya seseorang diperlengkapi. Yang pertama, saudara, upper room adalah instruksi pentingnya seseorang diperlengkapi. Saya kasih garis diperlengkapi. Nah, mari kita baca ayat yang ke-12 bersama-sama, saudara. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Tadi saya katakan salah satu pesan Yesus sebelum naik ke surga. Dia katakan ke murid-muridnya, kembali ke Yerusalem dan tunggu janji Bapa. Tunggu di Yerusalem, jangan keluar dari Yerusalem. Gak boleh kemana-mana kau setelah atau sebelum engkau dipenuhi Roh Kudus. Jangan keluar dari Yerusalem. Jangan keluar. Dalam Matius 28 ada perintah Yesus ke murid-murid. Beritakanlah Injil kemana saja, sampai ke ujung dunia. Tapi kenapa Yesus katakan, kamu jangan keluar dari Yerusalem, ya? Bukankah di sisi lain Yesus katakan beritakan Injil sampai seluruh dunia? Tapi Yesus katakan setelah dia naik, jangan kau keluar dari Yerusalem sebelum kau diperlengkapi. Artinya, saudara, jangan melayani dulu. Jangan ke sana. Tunggu dulu di Yerusalem sampai kau diperlengkapi. Pentingnya diperlengkapi murid-murid Yesus sebelum
Mereka melayani ke seluruh dunia. Jangan keluar dulu dari Yerusalem. Tunggu dulu di Yerusalem. Apa tanda murid-murid diperlengkapi pada waktu itu? Kepenuhan roh. Waktu itu adalah tanda kalau murid-murid diperlengkapi. Ya, itu tanda. Tapi itu dulu, saudara. Itu dulu. Itu dulu tandanya kalau mereka diperlengkapi. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi sekarang kan bukan. Apa yang perlu kita perlengkapi? Pasti berbeda dengan yang dialami murid-murid. Karena kita sudah terima Roh Kudus. Kita nggak perlu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal dalam diri saya dan saudara. Nggak perlu lagi diperlengkapi. Dalam hal apa kita perlu memperlengkapi diri kita? Nah, saudara, penting saudara mengetahui bahwa kembali ke Yerusalem itu bukan hanya karena perintah, tapi karena mereka murid-murid sendiri mau. Mereka sendiri yang mau kembali ke Yerusalem. Saudara ingat kisah ketika Yesus disalib? Saudara tahu berapa murid-muridnya yang ikut Yesus sampai di kayu salib di Golgota? Hanya satu, Yohanes. Sisanya saudara tahu kemana? Entah kemana sisanya. Hanya satu yang ikut Yesus sampai Golgota. Sisanya Petrus takut, malu. Yudas lari. Hanya satu. Dan ketika Yesus naik, mereka semua berjalan bersama-sama ke upper room. Karena dalam hati mereka, saya mau diperlengkapi. Mereka semua kembali. Yang tadinya berpencar, cuma satu orang yang sampai ke Golgota. Tapi sekarang semua kembali. Semua jalan sama-sama. Ayo jalan sama-sama ke upper room. Ayo semua sama-sama. Dari keinginan mereka sendiri. Nah saudara, perlengkapan itu sangat perlu. Katakan amin. Perlengkapan itu memudahkan kita menyelesaikan pekerjaan kita. Benar atau enggak? Ya, kalau saudara misalnya tukang bengkel, masa saudara nggak punya kunci-kunci? Saudara mau buka kunci pakai gigi? Ya, kalau saudara kerja sama orang lain, saudara perlu sesuatu. Itu namanya perlengkapan. Kan? Apa kata-kata yang terkenal mengenai diperlengkapi atau memperlengkapi atau membawa perlengkapan? Sediakan payung sebelum hujan, kan? Berat-berat kita bawa tas, masukkan payung, rupanya nggak hujan. Tapi itu perlengkapan kita. Kita bawa payung. Mungkin perempuan ya, kalau laki-laki nggak. Hujan, mandi hujan, nggak perlu bawa payung. Nah saudara, sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah untuk memperlengkapi diri. Amin saudara. Belajar memperlengkapi diri. Persiapkan diri saudara untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang kemungkinan besar akan saudara alami sepanjang saudara hidup. Kira-kira apa itu saudara? Kira-kira peristiwa-peristiwa apa yang kemungkinan besar akan saudara alami? Karena di bawah matahari nggak ada yang baru saudara. Apa yang dialami orang, itu pasti saudara akan alami. Hanya menunggu waktu. Hanya menunggu waktu. Sehingga kita dapat dan harus mempersiapkan diri, saudara. Persiapkan diri kita ketika kita akan diizinkan Tuhan, dibawa Tuhan untuk menghadapi kerugian. Persiapkan. Bagaimana ya kalau suatu saat aku mengalami kerugian? Persiapkan dirimu. Ketika mengalami kerugian, kamu tampil sebagai anak Tuhan. Persiapkan dirimu. Kayak mana ya kalau orang yang aku sayangi hilang, dipanggil Tuhan? Persiapkan dirimu menghadapi situasi-situasi itu. Bagaimana ya kalau pacar saya meninggalkan saya? Persiapkan dirimu menghadapi situasi itu. Bagaimana ya kalau ada orang yang temanku, sahabatku meninggalkanku? Persiapkan dirimu untuk menghadapi situasi itu. Walaupun belum terjadi, tapi siapkan. Siapkan diri kita. Persiapkan diri kita. Tentu firman Tuhanlah yang kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita. Firman Tuhan yang bagaimana anak Tuhan kalau menghadapi situasi seperti ini.
Bagaimana aku sebagai anak Tuhan kalau hadapi situasi ini? Persiapkan diri, perlengkapi diri saya dan saudara. Sekarang sangat mudah anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan karena peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hatinya. Sangat mudah. Arti dari meninggalkan Tuhan, saudara, bukan pindah kepercayaan, bukan. Yang saya maksud, tetapnya KTP-nya Kristen. Tetapnya. Cuman cara hidupnya, cara dia menanggapi sesuatu, bukan cara anak Tuhan. Itu ciri-ciri anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan, yang enggak memperlengkapi dirinya. Ketika dia dirugikan orang, justru perlakuannya lebih jahat daripada orang yang merugikannya. Ketika temannya meninggalkannya, justru apa yang dia lakukan tidak menciri-cirikan anak Tuhan. Nah, saudara, perlengkapi juga diri kita dengan firman Tuhan. Ketika kita berada dalam situasi yang baik, dapat pekerjaan, gajian, dalam hal itu pun anak-anak Tuhan mau jatuh. Mau tinggalkan Tuhan gara-gara banyak dapat berkat. Mau gak terkontrol lagi cara hidupnya gara-gara banyak dapat fasilitas dari orang tuanya mungkin. Banyak jadi meninggalkan Tuhan. Dapat uang sedikit, melakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Persiapkan diri saudara. Perlengkapi diri saudara untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan saudara alami. Kalau saudara lihat orang mengalaminya, persiapkan dirimu. Kayak mana aku ya di situasi itu? Persiapkan saudara. Amin. Pentingnya memperlengkapi diri. Pentingnya memperlengkapi diri. Ya. Bukan baru sekarang saudara, ada sekelompok orang yang tidak percaya Alkitab. Ya kan? Bukan baru sekarang, mungkin saudara seperti Kristen progresif. Mereka nggak percaya Alkitab. Dari dulu sudah ada saudara. Dari dulu banyak orang yang nggak, sekelompok orang yang tidak percaya Alkitab. Tidak percaya maksudnya adalah ini hanya tulisan-tulisan biasa. Sama kayak buku-buku di Gramedia. Hanya tulisan biasa ini. Isinya saling bertentangan, isinya saling menolak. Tidak ada isinya yang saling mendukung, saling bertentangan. Ya, ini tulisan biasa. Nggak perlu membangun hidup, nggak perlu mempersiapkan hidup melalui firman Tuhan. Ini hanya tulisan. Dari dulu sudah ada orang-orang seperti itu, saudara. Dan persiapkan dirimu, amin saudara, agar 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kau menjadi anak-anak Tuhan yang cinta firman Tuhan. Apa kata orang? Enggak. Ini firman Tuhan. Kalau kata orang salah itu mungkin ada, saudara buka TikTok. Firman Tuhan salah, ini buktinya. Dia presentasikan bukti-buktinya. Tapi saudara, pastikan saudara, yakin inilah firman Tuhan. Amin saudara. Kita harus persiapkan diri kita dengan firman Tuhan. Saudara nggak perlu ke Yerusalem untuk jadi anak Tuhan. Ya, kalau dibawa Tuhan ke sana, puji Tuhan. Tapi kalau tidak perlu. Ya, tidak perlu kita ke Yerusalem seperti yang dilakukan murid-murid. Nah, karena Roh Kudus sudah ada dalam diri saya dan saudara. Amin. Maka dari itu, kalau saudara tahu Roh Kudus ada dalam dirimu, perlengkapi dirimu, persiapkan dirimu untuk menghadapi situasi yang baik maupun situasi yang buruk, agar saya dan saudara tetap tampil sebagai anak Tuhan. Amin, saudara. Ya, ini yang kedua dan yang terakhir, saudara. Upper room adalah rahasia pertumbuhan komunitas. Ya, upper room adalah rahasia pertumbuhan suatu komunitas, suatu kelompok, suatu keluarga. Upper room adalah rahasianya. Kita akan belajar, saudara, apa rahasia yang ada untuk komunitas yang kuat, keluarga yang kuat, hubungan yang kuat. Mari kita baca ayat yang ke-14 bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Saya katakan tadi di awal, gereja pertama kali berdiri di mana? Di upper room.
Di upper room gereja pertama kali berdiri. Salah satu rahasia yang membuat gereja di upper room bertumbuh, yang membuat komunitas kekristenan maju pada waktu itu, satu kata, sehati. Inilah rahasia yang sudah. Rahasia dari segala rahasia untuk pertumbuhan suatu kelompok, hubungan, keluarga, dan sebagainya. Ini adalah rahasia umum. Jikalau saya dan saudara ingin memiliki komunitas yang bertumbuh, bahkan dalam urusan-urusan duniawi, sehati adalah rahasianya. Keluarga yang kuat juga adalah keluarga yang dimana ada kesehatian di antara setiap orangnya. Kelompok yang kuat, organisasi yang bertumbuh adalah organisasi yang di dalamnya ada kesetiaan. Sama dengan hubungan juga. Hubungan yang kuat, yang bertumbuh, yang bertahan, di dalamnya ada kesetiaan, kesehatian. Ya, kesehatian. Nah, apa itu sehati? Ya, sehati itu orang yang berkumpul atau orang yang melakukan sesuatu karena satu objek atau karena satu alasan. Satu alasannya, satu objeknya, sehingga mereka melakukan sesuatu. Dan alasan itulah yang membuat murid-murid berkumpul. Di ayat 14 dikatakan bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Yang artinya terus menerus bertekun, terus menerus berdoa. Itu alasannya, karena sehati. Karena sehati, saudara. Apa objek atau apa alasan murid-murid sehati? Yesus alasannya sehati. Yesus alasan murid-murid berkumpul, saudara. Yesus. Contoh dari sehati itu seperti ini, saudara. Seandainya suatu saat saudara pengen, aku diberkati Tuhan hari ini, aku pengen bawa sesuatu lah ke pastori. Ya, saya kasih clue-nya, saudara. Saudara bawa martabak manis, mereknya Bangka. Saudara bawa ke pastori, saya yang dari bawah akan naik ke atas. Epan yang ada dari Setiabudi, sekolah Budi, main futsal, dia akan balik karena martabak. Karena di pastori, rata-rata suka martabak, tapi mereknya Bangka. Artinya saudara apa? Kami semua berkumpul karena martabak. Kalau enggak, saya akan terus di bawah. Kami juga berkumpul karena makan. Tapi intinya, kalau saudara ingin bawa apa ya ke pastor, bawa aja martabak. Kumpul pasti kami semua. Kumpul kami keluarga pastori. Nah, itu contoh sehati. Saudara, ada objeknya. Dan murid-murid objeknya adalah Yesus. Yesus ada di hati mereka. Bukan karena kebaikan satu dengan yang lain. Bukan karena mereka ditolong. Bukan karena ada murid-murid saling membantu. Bukan karena ada murid-murid saling berkorban satu dengan yang lain. Sehingga mereka sehati. Bukan, saudara. Mereka berkumpul karena mereka mengasihi Yesus. Di hati mereka ada Yesus. Mereka berkumpul bukan karena satu dengan yang lain saling menghibur, saling menguatkan, saling berkata-kata yang baik. Bukan. Karena Yesus mereka kumpul. Karena Yesus mereka kumpul. Mengapa murid-murid mengasihi Yesus? Bahkan saudara coba perhatikan sini. Perempuan serta Maria ibu Yesus pertama. Dan kata-kata terakhir apa? Saudara-saudara Yesus adalah orang yang paling sulit percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Kenapa, saudara? Contoh yang gini. Epan, kan saya abang Epan. Masa iya Epan, masa abangku Tuhan? Kami makan sama kok. Dia masih minta uang sama makku kok. Masa abangku Tuhan? Dan lihat di sini, saudara-saudara Yesus ikut kumpul sama murid-murid. Kira-kira kenapa mereka kumpul? Karena murid-murid? Oh enggak. Ada pun murid-murid, mereka enggak ikut Yesus. Masa Yesus Tuhan?
saudara-saudara Yesus, orang yang paling sulit percaya Yesus. Tapi kenapa mereka bersatu sama murid-murid? Karena siapa? Karena murid-murid. Karena Tuhan. Karena Yesus. Sehingga mereka berkumpul bersama, sehati. Karena Yesus. Yesus objek mereka. Yesus yang ada di hati mereka. Bukan karena orang lain, saudara. Nah, mengapa murid-murid mengasihi Yesus? Bahkan saudara-saudaranya. Karena mereka punya pengalaman. Dari mana pengalaman murid-murid dan pengalaman saudara-saudara Yesus? Ketika mereka belajar melakukan dan belajar percaya. Ya. Dari situlah, inilah yang membuat mereka mengasihi Yesus. Sehingga Yesus ada dalam hatinya. Saudara, saya percaya saudara, jikalau ada di antara mereka yang tidak ikut berdoa di upper room, mereka akan tetap berdoa. Saya yakin. Karena mereka kumpul. Karena mereka datang karena Yesus. Saya yakin saudara, jikalau di antara mereka ada yang mungkin perkataannya nggak baik, menyakiti, nggak membangun kata-katanya, saya yakin mereka akan tetap datang ke upper room. Kenapa? Karena di hati mereka ada Yesus. Dan pengalaman dengan Yesus. Mereka punya pengalaman dengan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Ya, pastikan saudara punya pengalaman dengan Yesus. Nah, kita akan sulit mengerti ini. Ya, sulit mengerti ini. Sulit tidak melihat orang lain ketika datang ke Tuhan. Sulit. Kenapa sulit? Satu jawabannya. Karena saudara nggak punya pengalaman dengan Yesus. Cuman itu jawabannya. Saudara nggak punya pengalaman. Apa kira-kira saudara? Apa pengalaman itu? Bagaimana cara mendapat pengalaman? Kita ada jadwal berpuasa. Dan saudara tak pernah mau mencoba berpuasa. Saudara tahu saudara punya penyakit mungkin ya. Kalaupun saya sedikit tidak suka karena alasan penyakit. Sebenarnya saudara punya penyakit. Dan ada jadwal puasa. Dan saudara coba berpuasa. Dari situlah pengalaman itu datang. Dari situ pengalaman. Ada jadwal berdoa. Saudara ikut berdoa padahal hujan. Saudara datang berdoa padahal saudara capek sekali kerja. Dari situlah pengalaman saudara sama Tuhan. Dari situ saudara dapat. Saudara ada jadwal baca firman Tuhan di warta. Stefani mengirimnya setiap hari. Saudara gak pernah belajar untuk membaca. Tapi ketika saudara belajar membaca Alkitab. Dari situ saudara akan temukan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara gak pernah melakukannya, bagaimana menemukannya? Bagaimana saudara menemukannya? Ya, kalau ketika bukan pembina saudara yang nyampaikan firman Tuhan, saudara nggak dengar, main-main, lasak. Coba saudara tetap dengar walaupun bukan pembinamu yang menyampaikan firman Tuhan. Di situ saudara akan dapat pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya nggak tahu apa pengalamannya. Saya nggak bisa kasih tahu contoh-contoh pengalaman bersama Tuhan. Satu, nggak bisa. Saya dan saudara membuat list sendiri. Apa pengalaman saudara? Pertama, ketika saya belajar berpuasa, walaupun saya sedang bekerja, walaupun saya sedang berkuliah, entah kenapa Tuhan mampukan saya. Walaupun bagiku mungkin itu bukan pengalaman pribadi, tapi bagi saudara itu pengalaman. Jadi nggak ada standarnya. Saudara bisa tahu sendiri, dan kita dapat lihat. Dan kita mendapatkan pengalaman ketika kita melakukan dan percaya sama Tuhan. Saudara akan temukan. Dan orang-orang inilah yang akan mengasihi Yesus. Orang-orang ini saudara, yang ada di Yesus dalam hatinya. Orang-orang seperti itu, yang ada pengalamannya dengan Tuhan. Ada pengalamannya. Coba tanya samping kirimu, udah ada pengalamanmu kawan? Nah, ketika saya dan saudara adalah pertama, orang-orang yang punya banyak pengalaman dengan Tuhan.
banyak pengalaman. Maka saudara, ketika saudara ada di dalam satu kelompok, mungkin saudara terganggu dengan kelompok satu orang itu. Tapi karena pengalamanmu dengan Tuhan, kau tetap mengasihi Yesus. Mungkin saudara terganggu karena keluargamu sedang berantakan. Tapi saudara tetap datang sama Tuhan. Karena kenapa? Kau punya pengalaman dengan Tuhan. Mungkin orang tuamu sakit sehingga membuat imanmu berkurang. Tapi tidak dengan dirimu. Kenapa? Ada pengalaman dengan Tuhan. Mungkin ada orang yang membuatmu sakit hati, pembinamu, ketuamu mungkin, siapa, koordinatormu. Kau tetap ikut komsel, tetap datang hari Sabtu, datang hari Minggu. Kenapa? Karena ada pengalaman. Pengalamanmu inilah yang akan memampukan kau tetap mengasihi Yesus. Yesus menjadi objek kita. Bagaimana cara punya pengalaman? Ikuti saudara. Ada jadwal berpuasa, belajar. Ada jadwal berdoa, belajar ikut doa. Ada jadwal baca firman, belajar baca. Dari situ nanti kau akan dapat pengalaman. Gak ada listnya. Saya gak bisa kasih list. Nah, saya percaya jika pemuda remaja di tempat ini punya pengalaman dengan Tuhan, saya pastikan kita adalah komunitas yang kuat. Datang serigala dari luar, walaupun kita domba, kita yang ngusir serigala. Datang beruang dari luar, walaupun kita domba. Saudara, hewan terlemah itu domba ya. Dalam seluruh hewan-hewan. Salah satu mungkin. Datang beruang, ingin mengganggu komunitas kita. Kita yang usir beruang. Kita yang usir. Nah, maka dari itu saudara, saya percaya dan saudara ingin komunitas kita bertumbuh. Amin. Saudara ingin keluargamu semakin kuat dalam Tuhan. Kelompokmu semakin kuat dalam Tuhan. Miliki kesehatian. Ya. Kesehatian. Dan cari pengalamanmu dengan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-15 terakhir. Tadi saya katakan. Yang kedua, upper room adalah rahasia pertumbuhan komunitas, ya kan? Apa buktinya? Ini ayat terakhir. Ya. Setelah hitungan yang ketiga, pasal 1 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira. Udah sampai situ. Kira-kira berapa yang berkumpul saudara? Coba lihat di ayat 14. Udah berapa yang berkumpul? Saudara Yesus ada 3. 3 tambah 11, 14. Tambah 2 perempuan. Berapa? 16. Di ayat 15 ada berapa orang saudara? Dari mana itu datang? Tuhan yang kasih pertumbuhan. Kenapa? Karena di dalam komunitas mereka ada orang-orang yang di hatinya ada Yesus. Saya percaya saudara, dalam hatimu hari ini ada Yesus. Amin. Ya. Dan saya juga percaya saudara rindu komunitas kita ini. Youth GPD Kasih Bapa bertumbuh di dalam Tuhan.